Oke, kita memulai ulang materi-materi Power BI yang sudah saya posting sebelumnya di channel ini, dan kita mulai dulu dengan perkenalan mengenai Power BI. Sebelum itu, jangan lupa Anda subscribe channel ini untuk Anda bisa mendapatkan notifikasi ketika ada video baru dari channel ini. Udah? Oke. Jadi apa fungsi Power BI ini? Power BI ini adalah sifatnya self-service data analysis, yang mana kita bisa membuat sebuah analisis berdasarkan data, misalkan data Excel file, data di SharePoint, data di CRM, data di ERP, dan lain sebagainya, yang nantinya data tersebut bisa kita olah, hasil olahannya bisa kita share ke orang lain, dan orang lain juga bisa membaca report kita ataupun membuat report sendiri berdasarkan data yang sudah diolah tersebut. Kita akan deep dive mengenai bagaimana kita mengolah data di Power BI dan membuat report di video-video selanjutnya. Tapi sekarang kita overall dulu. Setelah Anda membuat sebuah report, misalnya sudah jadi nih file Power BI-nya atau report Power BI-nya. Nanti sampel ini ada di linknya ada di description untuk Anda bisa coba juga, ya. Nah, file Power BI ini atau file PBIX-nya bisa Anda buka menggunakan Power BI desktop, ya. Nah, dari sini kita bisa mulai untuk analisa kita sendiri. Kita misalkan mau lihat revenue opportunity report ini per satu region, ya, atau saya mau lihat berdasarkan suatu kategori, ya, kategori stage-nya adalah lead, ya, ataupun qualify digabungkan, ya. Nah, Anda bisa lihat kalau kita pilih satu ataupun yang lainnya atau multiple, dia akan meng-highlight ke yang lain, gitu ya. Kita juga bisa misalkan maunya bukan cuma highlight, tapi dia semacam kayak memfilter, ya, memfilter yang seperti, nah ini kan memfilter. Jadi kita bisa membuat data analisis yang sifatnya interaktif menggunakan Power BI ini. Nah, setelah kita selesai membuat analisa Power BI atau report Power BI ini, ya, apa yang perlu kita lakukan? Selanjutnya kita publish. Oke, gunanya publish ini adalah untuk bisa report ini itu bisa digunakan oleh orang lain atau bisa dilihat oleh orang lain. Selanjutnya saya misalkan di sini. Misalkan saya taruh di sini. Oke. Selesai dipublish, kita bisa lihat dulu hasilnya seperti apa. Nah, ini hasil report yang bisa kita share ke orang lain, ya. Misalkan saya share ke ke user ini, gitu ya. Nah, hanya user kita tadi share bisa melihat report yang tadi kita share. Jadi kita bisa kontrol siapa yang bisa melihat data kita, gitu ya. Selanjutnya, bagaimana kita mengkonsumsi Power BI ini? Cara pertama itu adalah menggunakan browser yang tadi kita lakukan, ya. Cara kedua, kita bisa dengan cara kita embed reportnya. Kemudian kita juga bisa mengembed dia ke dalam Teams seperti ini, sehingga orang-orang yang dalam Teams ini bisa melakukan activity selain dia seperti melakukan chatting, ya, ataupun juga sharing file. Oke. Di tempat yang sama, dia juga akan bisa melihat report Power BI. Tentunya orang yang melihat membutuhkan license Power BI Pro, ya. Nah, dan juga kita perlu share permission-nya. Selain itu gimana? Selain itu, kita juga bisa embed dia ke dalam PowerPoint, ya. Sama juga interaktif ini. Sehingga kita bisa, misalkan saya presentasi. Oke. Saya presentasi, slide selanjutnya, dan di tengah-tengah ada Power BI report kita, dan sifatnya interaktif juga, ya. Jadi dalam satu presentasi, selain saya bisa present mengenai konten, saya juga bisa mempresent mengenai data analisis menggunakan Power BI ini. Oke, itu tadi overview awal mengenai Power BI. Jadi kita bisa membuat report yang kemudian report tersebut kita publish, ya. Dan hasil publish itu bisa kita gunakan sendiri maupun kita share ke orang lain untuk mereka melakukan data analisis. Untuk bagaimana kita deep dive mengolah data di Power BI maupun bagaimana kita membuat reportnya, kita akan fokus itu di video-video selanjutnya. Untuk sekarang itu dulu.